sudah saya lihat juga ada puluhan orang yang mengalami hal tersebut ya. Mana anaknya tinggal di Indonesia tapi wanita cantik asal Indonesia ya, cantiknya ini nggak ketulungan ya guys ya, cantik banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, kali ini kita bertemu lagi ya. Tentunya saya sangat senang, sangat berbahagia karena kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan selalu saya menyapa teman-teman semua di sana. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu jasmani dan rohaninya, dan segala bentuk pekerjaan aktivitas semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, di sini rupanya ada satu video terbaru yang sangat unik dan menarik, satu informasi, satu pengakuan dari wanita cantik asal Indonesia ya, cantiknya ini nggak ketulungan ya guys ya, cantik banget ya, wanita asal Indonesia yang mengaku sudah tidak ingin pulang lagi ke Indonesia. Ini adalah tahun ke-8 dia di Malaysia. Nah, ada apa ini guys ya, dia tidak ingin pulang ke Indonesia dan apakah yang ia temukan di Malaysia. Nah, di sini kita akan melihat ya, karena dia sudah 8 tahun di sana, tentu ada banyak pengalaman dan cerita-cerita ia selama di sana, dan di sini juga kita akan ulas mengapa dia tidak ingin balik ke Indonesia. Ada apa kisah, ada apa gerangan, kita akan saksikan video itu sekarang juga. Jom. Hai, nama saya Desi Paulina. Sudah 7 tahun, tapi untuk tahun ini akan renew lagi balik untuk yang ke-8 tahun. Karena kalau di Indonesia, kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja, lowongan kerja gitu, dia lebih susah karena di sana kan penduduknya terlalu banyak. Jadi kalau dalam satu pekerjaan itu diinginkan dalam 10 orang, tapi mungkin yang mendaftar itu akan beratus orang. Jadi dalam seleksi itu mungkin mereka akan cari yang lebih baik dan yang lebih pantas buat dijadiin pekerja. Jadi kalau di sini kan dia lebih muda. Di sini dia diterima aja, nggak harus ngikutin syarat banyak. Pasti kalau mereka perlukan pekerja, mereka akan ambil gitu. Lumayan lah kalau untuk dirupiahkan, tapi nggak semua company dia gajinya banyak atau lumayan, tergantung company-nya masing-masing. Cuma untuk Desi boleh dikatakan Desi lumayan lah. OT selalu karena emang harus kan. Kalau hanya ngandelin gaji basic doang sih kayak nggak banyak. Biaya hidup di sini sih nggak mahal-mahal banget, boleh dikatakan sih murah. Atau mungkin karena mata uangnya kali. Tapi kalau untuk bahan sembako, kayak bahan-bahan pokok di rumah tuh kayak murah, karena di sini kan banyak ditanggung pemerintah, jadi dia lebih murah. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Malaysia kan banyak yang kayak barang subsidi dari Malaysia itu dari pemerintah itu banyak. Tapi kalau di Indonesia dia enggak banyak ada, tapi enggak sebanyak di Malaysia. Jadi kalau untuk bahan pokok kayak bahan kebutuhan dan keperluan di rumah itu emang lagi murah tuh di sini gitu. Pengalaman paling manis, pengalaman paling manis itu ya bisa kenal banyak orang di sini, bisa mengenal bahasa, mengenal orang yang emang orang lokal di sini.
dan ya bisa jalan-jalan kemana-mana yang kita nggak pernah jalanin di satu negara yang beda gitu. Itu aja sih kalau pengalaman yang paling manis, bisa mengenal hal yang baru. Pengalaman paling pahit, pertamanya emang jauh dari keluarga itu paling pahit dan paling sedih juga, karena kan harus jauh dari keluarga. Kalau di tempat kerja sih yang paling pahitnya itu nggak ada siapa-siapa yang backup kita selain diri sendiri. Itu aja sih kalau pengalaman paling pahitnya. Nggak selalu sih kalau dimarahin bos, cuman kadang kita kan kalau menyampaikan pendapat itu kan harus gitu kan. Kalau kita ngerasa kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang kita rasa nggak adil buat kita harus sampaikan dong. Tapi kalau di sini tuh kalau kita nyampaikan sesuatu itu kayak nggak bisa diterima gitu, dan itu yang selalu buat jadi kayak pertengkaran juga antara operator sama bosnya sendiri. Ya itulah pengalaman-pengalaman di tempat kerja. Bagaimana bisa? Ya itu kan udah tuntutan hidup. Karena kan Desi datang ke sini kan emang buat keluarga. Jadi ya mau nggak mau ya harus bertahan sampai apa yang kita inginkan, apa yang Desi niatkan dari dulu sebelum datang ke sini harus sampai bisa tercapai kayak gitu. Ya itu aja sih yang buat kita bisa bertahan di sini sampai selama itu. Kalau makanan di Malaysia dia lebih dominan ke makanan yang manis-manis. Kalau di Indonesia dia berbagai macam makanan itu, rasa itu banyak gitu. Tapi lebih dominannya tuh ke rasa yang pedas. Dan ya, kalau Desi sendiri emang kurang suka makanan yang manis, lebih ke makanan yang pedas-pedas. Makanan kegemaran di Malaysia. Oh, Desi paling suka char kway teow. Kalau belajar bahasa Melayu, dia tak ada belajar dengan siapa-siapa, tapi dia selalu berkomunikasi dengan orang Melayu, so bolehlah lama-lama kita akan faham sendiri. Dibilang jomblo sih enggak, tapi tidaklah masalah yang rumit. Complicated. Ramai juga karena kan di sini emang banyak orang Indonesia dan banyak sangat yang Desi lihat couple sama orang sini, orang Melayu, orang India, orang Cina juga banyak. Ya mungkin ya tergantung orangnya lah, mungkin kan saling nyaman. Jadi ya seperti itulah. Nasihat Desi untuk orang yang baru mau datang ke Malaysia atau yang lagi proses untuk datang ke Malaysia, nasihatnya ya kalau dari Indonesia datangnya ke sini emang mau cari kerja, ya mau cari duit buat keluarga, ya utamakan untuk keluarga dulu, jangan mikirin yang hal-hal yang negatif yang di sini, karena banyak orang yang datang ke sini itu jadi kayak lupa apa tujuan datang ke sini. Jadi untuk kawan-kawan yang mau datang ke sini, pikirkan untuk masa depan, jangan sampai terjerumus dalam hal yang negatif di sini. Itu aja sih. Makasih. Dan guys, demikian tadi suka duka dari Desi, wanita cantik asal Indonesia ya. Rupanya dia sedang dalam kerumitan masalah hubungannya terhadap boyfriend dia ini guys ya. Saya nggak tahu ya, semoga semua baik-baik saja. Nah di sana guys ya, ini adalah betul-betul dia rasakan pengakuan dia di Malaysia bahwa memang tujuan ke Malaysia itu apabila kita bertujuan untuk mencari nafkah, mencari rezeki, pekerjaan di sana harus fokus.
Jangan pikir-pikirkan yang lain nih guys ya, karena di sana ada banyak mungkin pengaruh kita apabila kita bekerja. Tentu bukan hanya di sana saja guys ya, di mana-mana tentu ada pengaruh lingkungan ya terhadap lingkungan kita ini. Apabila kita bekerja tentu haruslah kita fokus karena kita memang betul bertujuan untuk menggapai cita-cita. Nah ini guys ya, menggapai cita-cita ini termasuk menafkahi orang keluarga yang ada di Indonesia. Jadi dengan bayangan itu ya, dengan pikiran yang sudah matang, pikiran yang sudah maju ke depan, maka dia tetap akan fokus untuk bekerja, untuk menggapai semua impian yang telah dia harapkan selama dia akan berangkat ke Malaysia, dan dia akan mencapai cita-cita itu ketika saat bekerja di Malaysia ya. Dia katakan banyak sekali orang yang datang ke Malaysia yang mungkin dia bekerja di sana namun niatnya itu bukan hanya untuk bekerja saja, ada niat-niatan lainnya. Nah, di sini mungkin akan menjerumuskan diri sendiri ya guys ya. Dan memang tadi pesannya harus tetap fokus dalam pekerjaan kita di negeri orang ya. Ini bukan di negeri kita sendiri guys, namun di negeri orang. Tetap kita waspada, tetap kita fokus dengan pekerjaan kita. Dan sudah banyak guys, sudah banyak sekali orang-orang yang bekerja di Malaysia, ya orang-orang Indonesia itu bekerja 20 hingga 25 tahun, lalu dia membangun rumah di kampungnya yang ada di Indonesia. Itu sudah banyak sekali ya. Bahkan orang-orang yang ada di lingkungan saya itu sudah saya lihat juga ada puluhan orang yang mengalami hal tersebut ya. Mana anaknya tinggal di Indonesia tapi bapak dan ibunya di Malaysia bekerja, namun anaknya di sini dibikin satu fasilitas yang sangat mewah, rumah, mobil dan lain sebagainya. Itu bukan hanya satu, banyak ya guys ya. Ada puluhannya setelah saya lihat di lingkungan saya. Jadi ya memang kalau saya ambil kesimpulan bahwa orang yang bekerja di Malaysia, kalau dia ingin betul-betul berniat untuk bekerja, maka dalam waktu yang sudah ditentukan dia dapat menggapai cita-citanya seperti orang-orang yang ada di lingkungan saya ini guys. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku pada teman-teman semua, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.